Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan lagi ya. Harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nanti kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok waktune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya betul menangi. Oh ya, senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku golek iya." Tak cari, ketemu terus tak tasihkan beliau, ya iku sing tak maksud ya iku. Itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan, dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah, yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh, meditera karuan, gremengan, sinis. Yang ini orang fasik, senyum, lomo, apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih, senyum itu sunat di karangan fikih. Tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral, bisa soleh, bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman, terus saya medit mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sedekah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik, karena al-insan abdul ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali, kemudian itu menjadi inspirasi Sholahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hadha ahabbul khalqi ila Allah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hada mu'ayyadun biruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial, lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya nggak jelas, hizibe gak mandi, terus salah sosial, istaqabbal wa minna minkum taqabbal, ya kan? Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah, itu min asyuril hurum, karena al asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabundut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabundut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'lah, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral.
Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampai santai aja, ini nggak ganggu lama-lama supaya nggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat. Nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling tahu sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu nanti. Oh cobain. Apa? Kok jaluk deh. Wah, serang. Kalau lagi jaluk ya sudah. Sah ya? Sah. Ini konco kula mulai teng sarang ngantos. Nanti foto-foto tegen kula tanggal 3 Syawal. Nih Pak Sukron nih. Gus, kowe ndak dadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man soma Ramadan summa addu'ahu sitan min Syawal faka'annama somat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa setahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anut jenengan. Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil ngono barang lah opo. Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya. Siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Ora kok. Udah ini ilmiah gak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wong santri sarang bebas ora usah dirakat bebas. Mon ping 6. Nggih, Tambah sepik 6. iki dari bangun Setahun buat memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri dirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Nang yo banyune wasin. Kadang ape ning WC yo iku ning lembak-lembak. Wis banyu wasin gone sesekan ra duweke wae wis suwara tenan ngono. Jadi ora usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda. Barokahnya mudawwan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya, bahwa Nabi tofa rokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah. Coba kalau nggak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi ku piye dipek menangi dewe, khawarit sebenarnya pikirannya. Dan itu harus ada yang mudawwan. Sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat, Nabi Sulaiman, Nabi yang jabat. Supaya jabatan itu tidak tunafis solafiyah, bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan. Nyatanya banyak orang soleh yang jabat. Tentu yang nggak jabat lebih banyak. Islam tak belo. Pak Sukron dia soleh tapi buatan jabat. Cuma soleh sampai kuat ngantek kapan ya orang roh.